Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas soal AS Fisika 2. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1 seperti ini. Jadi ada rangkaian dengan dua loop dengan nilai hambatan seperti terlampir ya. Yang ditanya adalah berapa arus yang mengalir pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Hambatan 3. Kemudian yang kedua adalah beda potensial antara titik percabangan kiri dan titik percabangan kanan. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat loop. Nah, sebenarnya terkait membuat loop itu bebas, tidak ada aturan baku ya. Tapi saya pribadi lebih suka yang kira-kira sesuai dengan arah arus yang kemungkinan besar terjadi. Nah, di sini kan kita lihat nih, E2 arahnya searah jarum jam nih. Kalau dari bawah kan dia searah jarum jam. Sementara E1 dari arah atas itu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan E2 itu juga sesuai dengan tadi. Maka saya lebih suka untuk menggunakan loop searah jarum jam untuk yang loop bawah dan berlawanan arah jarum jam dengan loop atas. Oke, kita gambar ya. Kita gambar ulang dengan loop ya. Bentar. Oke, jadi gini ya. Gini. Hambatan 3. Dan hambatan 2. Terus GGL E2. Terus sama kayak ini ya. Hambatan Oke, ini saya gambar ulang, tapi kalian menggunakan loopnya ya. Maka loopnya seperti ini. Sekali lagi, ini tidak harus sama persis ya. Ini bebas. Cuman ini saya biar nanti positif negatifnya sudah langsung pas gitu. Nggak usah dibalik lagi ke arahnya. Oke, kemudian apa tadi? Ini R2. Yang tengah ini 2 ya. Yang tengah ini 2. Yang atas itu 1, yang bawah itu 3. Ini 1, sementara ini 3. Oke. Nah, sekarang kita baru buat persamaan arusnya. Nah, berdasarkan arah GGL ini kelihatan nih, kemana sih arah arusnya? Biasanya arus itu keluar dari yang GGL yang panjang. Berarti kemungkinan dari sini arahnya seperti ini. Dari ini seperti ini seperti ini. Kira-kira seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, nanti tinggal menyesuaikan aja. Nah, yang bawah ini kita sebut I3 ya. Ini kita sebut I3. Yang atas ini kita sebut I1. Ini I1. Sementara yang di tengah kita sebut dengan I2. Nah, kita lihat ya arahnya ya. Ini kalau diteruskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu pula di percabangan sini. Nanti akan ke sini dan ke sini. Nah, di mana ini I2 masih sama ya, yang ini I1 dan ini I3. Oke. Nah, jadi langkah ini cukup krusial ya, karena dari sinilah kita akan menentukan persamaan-persamaan dalam menyelesaikan ini. Nah, prinsipnya dalam menyelesaikan persamaan ini, itu rumusnya sebenarnya cuma 2, yaitu hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff 2. Nah, apa hukum Kirchhoff 1? Itu adalah arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Nah, ini bebas mau milih titik yang sebelah kiri atau titik sebelah kanan. Sama saja. Intinya kita nyari titik percabangan. Nah, dari sini kan kelihatan nih bahwa anggaplah kita ambil yang titik sebelah kanan ya. Berarti I2 itu akan keluar menjadi I2 masuk ke titik percabangan, maka yang keluar adalah I1 dan I3 kan ya. Maka bisa kita tulis persamaannya adalah I2 sama dengan I1 tambah I3. Nah, ini persamaannya. Atau saya buat di halaman baru aja ya, biar nggak terlalu mengganggu di sini. Khawatirnya bikin pusing kalau jadi satu gambar. Oke, kita buat persamaannya ya. Persamaan 1 tadi I2 tambah I2 sama dengan I1 tambah I3.
Ini persamaan 1. Nah, selanjutnya kita pakai hukum Kirchhoff 2. Yaitu di dalam satu loop itu GGL-nya kan sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Sebenarnya ada sih buku yang nulis sigma E min sigma IR. Ya, sebenarnya sama aja, tinggal asumsinya bagaimana. Kalau saya pakai plus, itu dengan catatan, kalau GGL-nya itu kena yang pendek dulu dalam loop, jadi contohnya yang atas nih, itu kalau kita loop berlawan arah jarum jam, itu kan yang ditabrak duluan oleh loop itu kan bagian GGL pendek kan, maka dia menjadi negatif. Maka persamaannya menjadi, untuk loop 1 ya, loop atas. Oke, misalnya ini loop 1, kita tulis saja nih loop 1. Yang bawah ini loop 2. Kita tulis untuk loop 1. Itu rumusnya dulu ya, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Maka yang di sini keluar adalah min E apa tadi? 1 ya, atas tadi ya. Oh ya, 1. Oke. Min E1. Oke. Terus kenapa minus? Karena ketemu yang pendek ini kan ya, ketika diputar ini kena ini negatif. Nah, terus arus GGL apa saja lagi yang ada? Yaitu GGL yang E2 ini. Kena apa? Kena yang pendek juga, maka jadi negatif juga. Min E2 kita tulis. Terus tambah. Nah, sekarang arah arusnya. Arah arusnya I1 sudah searah dengan loop. Nah, kalau dia sudah searah dengan arah loop, maka menjadi positif. Berarti tambah I1 R1. Bagaimana dengan R2? Sama. Ternyata dia juga searah. Maka jadi plus I2 kali R2 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, berapa nilai E1, E2? Kita lihat di soal tadi. E1 sama dengan E2 sama dengan 36 volt. Terus R1 2 ohm, sedangkan R2 1 ohm. Oke, kita masukkan nilai itu ya. Berarti ini min 6, min 6, min 6, min 6, tambah I1 kita belum tahu nilainya, kita biarkan. R1 tadi 2 ohm ya, berarti 2 I1. Sementara R2 tadi katanya 1 ohm, berarti tambah I2 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kedua. Sekarang kita ke loop 2. Loop 2. Nah, di loop 2 itu juga hampir sama ya. Arah loopnya searah jarum jam. Maka kita lihat bahwa dia untuk E-nya itu kena yang pendek dari E2, maka jadi negatif. Yang E3 juga negatif juga, maka jadi negatif. Sementara untuk arusnya ini sudah searah dengan asumsi tadi, maka jadi positif. Maka persamaannya akan hampir sama dengan yang persamaan 2, cuman bedanya I1 diganti dengan I3. Nah, ini saya sederhanakan dulu ya. Jadi ini min 12 plus 2I1 plus I2 0. Nah, tapi ini saya tulis lengkap aja ya, biar nanti teman-teman tidak bingung. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Ini jadinya min E3 min E2 plus I2 R2 plus I3 R3 sama dengan 0. Jadinya ini min 6 tambah min 6, kita kasih kurung, tambah R2 tadi 1 ya, berarti I2 tambah 2I3 sama dengan 0. Atau jadinya min 12 plus I2 plus
2i3 sama dengan 0. Jadilah persamaan 3. Nah, kita kan punya 3 variabel yang tidak diketahui nih. Ada I1, ada I2, ada I3. Sementara kita punya 3 persamaan. Ini persamaan 3, ada persamaan 2, ada persamaan 1. Prinsipnya, kalau ada 3 variabel yang tidak diketahui, maka bisa diselesaikan bila ada 3 persamaan. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menyelesaikan nih persoalan ini dengan cara mensubstitusi ketiga persamaan ini. Yang mana substitusi sebenarnya bebas, terserah. Nah, tapi saya pribadi lebih suka mensubstitusi yang 1 ke 2 dan 1 ke 3. Biar apa? Biar arusnya enak gitu. Berarti I2 kita substitusi baik ke persamaan kedua maupun persamaan 3 ya. Maka kita peroleh. Nah, oke, kita substitusi ke 1 ke 2 dulu. Maka I2 ini akan diganti dengan I1 dan I3. Maka kalau dijumlah, ini bisa dijumlah gini, sementara yang di satunya juga bisa dijumlah juga. Oke, kita lihat hasil substitusinya ya. Substitusi 1 ke 2 dan 1 ke 3. Jadinya ini min 12 plus 2 I1 tambah I2 tadi kita rubah dalam I1 I3 ya, berarti tambah I1 label I3 tambah I1 sama dengan 0. Maka jadinya min 12 tambah 3i1 tambah i3 sama dengan 0. Oke, ini yang persamaan 2 ya. Sementara untuk persamaan satunya itu hampir sama ya. Min 12 tambah 2i3 tambah, nah i2 nya dirubah jadi i3 plus i1 sama dengan 0. Ini plus 4 aja ya. Sehingga diperoleh min 12 plus 3i3 plus i1 sama dengan 0. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan 5. Nah, sudah tinggal ada persamaan 2 variabel. Tinggal kita eliminasi. Mana yang mau dieliminasi? Bebas. Boleh i3, boleh i1. Nah, sembarang aja lah, suka-suka. Nah, misal kita mau eliminasi I1 nih. Berarti persamaan 5 yang kita kali 2. Biar bisa tereliminasi dengan persamaan 4. Oke, kita tulis ulang di page selanjutnya ya. Berarti yang persamaan 4 tetap min 12. Plus 3i1 plus i3, oke. Plus 3i1 plus i3 sama dengan 0. Nah, sementara yang persamaan 5 kita kalikan dengan 2. Ini kita kali 2 ya. Sehingga diperoleh min 24. Nah, ini kita sejajarkan aja ya. Plus 2i1. Sementara i3-nya dikali 2 menjadi plus 6 ya. Plus 6 i3 sama dengan 0. Kita kurangkan. Jadinya kok kali 2? Maaf, kali 3. Soalnya kalau dikali 2 kan nggak 0 ya. Tapi kalau dikali 3 baru 0. Oke, maaf, ralat sedikit. Berarti ini jadi min 36 ya. Ini jadi 3i1. Oke, terus ini jadi plus 9i3. Kita kurangkan, jadinya ini min 48. i1 habis. i3 min 9i3 jadinya min 8i3.
Oke, pindah-pindah ruas. Oh, maaf. Sorry, min 12, min 36. Min jadi plus ya. Jadinya plus 24. Oke, pindah ruas. Berarti 24 itu sama dengan 8I3. Maka I3 kita peroleh nilainya adalah 3 ampere. Oke, kalau udah dapat I3, mau nyari yang lain gampang. Kita bisa ke persamaan 4 dulu ya. Kita substitusi ke persamaan 4 dulu, karena I3 sudah dapat. Kita substitusi. Maka min 12 plus 3I1 plus I3 sama dengan 0. Itu ya persamaan 4 ya. Oke, kita substitusi nilainya. Min 12 plus 3I1 plus 3. 3 tadi ya? Ya betul. Plus 3 sama dengan 0. Maka pindah ruas ke kanan. 3I1 sama dengan 9. Maka I1 adalah 3 ampere juga. Oke, kita dapat I1-nya 3 ampere. Nah, kalau mau nyari I1, gampang. I2 ya. I2 tadi adalah I1 tambah I3. Berarti 3 tambah 3 ya. Sama dengan 6 ampere. Oke. Kita buletin aja ya jawaban-jawabannya ya. Oke. Ya, itu yang pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B. Itu berapa beda potensial antara titik kiri dan titik kanan? Nah, itu biasa disebut sebagai tegangan jepit, VJ ya. Nah, sebenarnya rumusnya sama kayak loop tadi, yaitu sigma E plus sigma IR. Cuman bedanya kali ini tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita tulis sigma E plus sigma IR. Nah, titiknya mana? Dari titik kiri ke titik kanan. Nah, berarti apa yang kena di sini? Oke, maka karena I2 tadi asumsinya ke sana ya. Oke, berarti dia searah dengan ini positif, sementara E2 karena kena pendek berarti negatif. Maka jadinya ini adalah min E2 plus I2 kali R2. Oke, min dari 6 tambah I2 tadi dapat 6 ya. 6 kali 2. 12. Berarti min 6 tambah 12. Hasilnya adalah 6 volt. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.